ada seorang sahabat namanya Handalah. Handalah ketika perang dia tidak sempat mandi junub, kemudian meninggal. Maka sebagian ulama mengatakan, maka orang yang junub maka dia harus dimandikan. Dan ini pendapat Al-Hanabilah serta pendapat Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berdasarkan bahwa Handalah saat dia mandi junub, saat dia junub kemudian dia meninggal dunia, para malaikat memandikannya. Para malaikat memandikannya. Makanya kemudian Handalah disebut ghasilul malaika, satu-satunya sahabat yang dimandi besarkan oleh para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa duduk kembali untuk mengkaji kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke 534 di sini. Masih dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Wa anhu, maksudnya dari Jabir, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin thumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'ani fayuqaddimuhu fil lahdi walam yughassalu walam yusalla alaihim, rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam satu kuburan di antara dua orang yang mati syahid di perang Uhud dalam satu kain kafan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara mereka yang paling banyak menghafal Quran, maka dahulukan dimasukkan ke liang lahat, dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan kepada kita tentang kisah perang Uhud. Kita tahu bahwa dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan hebat setelah sebelumnya mengalami kemenangan di perang Badar. Tetapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu diputar-putar kepada manusia. Terkadang menang, terkadang kalah. Tentu tujuannya juga ikhtibar, menguji keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, dan membuktikan bahwa Nabi adalah seorang manusia biasa sama dengan yang lainnya. Karena beliau juga terluka parah di perang Badar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kebal bacok, tidak kebal bakar, dan dia bisa terluka layak seperti manusia yang lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Katakan ya Muhammad, saya ini
manusia persis seperti kalian. Lah di perang Uhud ini Nabi SAW merasa sedih karena para pejuang Islam yang deretan as-sabiqun al-awwalun itu meninggal di perang ini. Salah satunya adalah Hamzah Asadullah, dan juga para sahabat-sahabat senior yang gugur di medan ini. Lah karena banyaknya yang gugur sampai 70 para syuhada, maka Nabi SAW terkadang kemudian mengumpulkan dalam satu kuburan itu 2-3 orang dengan satu kain kafan membungkus mereka, menunjukkan betapa susahnya saat itu, sehingga tidak bisa setiap orang yang mati syahid dikafani masing-masing. Ada satu kisah menarik dalam perang Uhud ini. Kenapa Nabi SAW sampai menguburkan dalam satu liang lahat itu 2 ataupun 3 sahabat Nabi SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lah kebetulan yang meninggal salah satunya adalah ayahanda beliau yang bernama Abdullah ibnu Haram, ayahanda daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lah Abdullah ataupun Abdullah ibn Haram sendiri adalah sahabat Nabi SAW yang memiliki kemuliaan di sisi Nabi SAW, karena bagaimanapun dia pemimpin Ansar, ayahanda Jabir bin Abdullah ini, dan dia orang yang pertama kali terbunuh di perang Uhud. Al-Imam Al-Bukhari sampai meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah putranya sendiri. Jadi saat terjadi perang Uhud, maka didatangkan kepadanya ayahandanya yang telah gugur. Kemudian dia pun menangis, karena bagaimanapun ayahanda Jabir bin Abdullah ini adalah orang tua yang mengasuh banyak anak. Dengan kepergiannya, otomatis Jabir akan menjadi ayah bagi adik-adik, sehingga dia menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Jabir, tabki aw la tabki?" Menangis ataupun kau tidak menangis. Fama zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Sesungguhnya malaikat telah menaungi ayahmu dengan sayap-sayap mereka sampai diangkat ruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Jabir, tabki aw la tabki?" Menangis ataupun kau tidak menangis. Laqad kallama abaka kifahan bila turjuman. Sungguh ayahmu telah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dialog ayahandanya Abdullah ibn Haram saat kematiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ayahanda Jabir, "Tamanna ya abdi, bercita-citalah wahai hambaku, ma syi'ta uti, sesuai dengan angan-anganmu aku akan berikan cita-citamu." Maka Abdullah ibn Haram setelah kematiannya saat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengatakan, "Ya Rabb, tarudduni ila dunya fa uqtalu fika marratan thaniyah." Aku tidak mengharap sesuatu kepadamu ya Rabb, kecuali engkau bangkitkan aku ke dunia supaya aku bisa mati syahid kedua kalinya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Abdullah, mustahil orang yang sudah mati itu kembali ke dunia. Minta yang lainnya." Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau itu tidak bisa kau lakukan, maka habarkan posisimu di hadapan dirimu kepada putraku Jabir dan kepada
Nabiku sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lainnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Imran ayat 69. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Apakah kalian menyangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah alias mati syahid mereka mati? Tidak, mereka hidup. Karena di sisi Rabb mereka, mereka sedang dianugerahi rizki yang indah. Abdullah ibn Haram semasa hidupnya dia memiliki teman akrab yang bernama Abdullah atau Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu salah satu dari pembesar Ansar. Dan dia semasa hidupnya dengan Abdullah ibn Haram adalah kawan yang luar biasa. Jadi kemana-mana bersama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang salat malam berdua, membaca Al-Quran berdua, bersilaturahim berdua, bersedekah berdua. Pokoknya kemana-mana Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh ini sejak muda sampai masuk Islam, sampai menua, senantiasa tidak berpisah. Dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah saat perang Badar, baik Abdullah ibn Haram ataupun Amr ibn Jamuh tidak bisa terlibat dalam peperangan ini, dikarenakan keduanya yang satu cacat pincang, tidak mungkin berjihad. Amr ibn Jamuh yang satunya sudah tua renta, Abdullah ibn Haram. Artinya kedua-duanya diberikan rukhsah untuk tidak ikut jihad. Makanya dalam perang Badar dua orang ini tidak ikut terlibat dalam perang Badar. Sehingga ketika datang Uhud, mereka keduanya tidak mau berpisah dalam peperangan. Masa dahulu perang Badar kami tidak ikut, perang Uhud pula kami terlupakan. Akhirnya kemudian Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltul yauma?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasul kalau seandainya aku terbunuh dalam perang Uhud ini? Apakah kemudian kakiku yang pincang ini ata'u bi arajatihi hadhil jannah, bisa melangkahkan kakiku menuju sorga? Apakah kakiku yang pincang ini bisa dilangkahkan ke dalam sorga? Maka Nabi SAW mengatakan, tentu wahai Amr. Maka Amr ibn Jamuh mengatakan, fawalladhi ba'athaka bilhaq la ata'anna bihal jannata liyawm insyaallah. Maka demi zat yang jiwamu diutus dengan kebenaran, sungguh aku akan menginjakkan kedua kakiku di sorga pada hari peperangan ini jika Allah berkehendak. Maka dia pun masuk dalam pertempuran. Akhirnya dia pun menjadi orang kedua yang mati syahid setelah Abdullah ibn Haram. Sebenarnya kedua orang ini saat mendaftarkan jihad dalam Uhud ini tidak diizinkan oleh anak-anak mereka. Jadi anak-anak Amr ibn Jamuh datang menghadap Nabi SAW, kemudian meminta kepada Nabi SAW untuk dibatalkan pendaftaran jihadnya. Tetapi Amr ibn Jamuh sudah tekad, karena melihat juga kawannya Abdullah ibn Haram juga terlibat, dia tidak ingin ketinggalan kereta menuju surga. Maka dia menenangkan anak-anaknya agar tetap dirinya ikut jihad, sehingga anak-anaknya di hadapan Nabi SAW tidak bisa berkutik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat peperangan kebetulan Abdullah ibn Amr ibn Jamuh ini masuk dalam perangkap orang-orang musyrik Arab ini. Kemudian dia pun mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang-orang Quraisy ini. Maka orang-orang Quraisy pun marah, kemudian
menghantamkan senjata-senjata mereka. Akhirnya Amr ibn Jamuh pun meninggal saat perang Uhud. Adapun Abdullah ibn Haram, maka Jabir memelas kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayahku sudah tua. Jangan kau libatkan dia dalam jihad. Dia tidak memiliki tenaga. Kalau engkau mau, batalkan pendaftaran jihadnya, biar aku yang menggantikannya. Aku masih muda dan aku kuat dan juga kekar." Ketika kemudian ayahandanya Jabir ini, Abdullah ibn Haram, mendengar anaknya hendak membatalkan jihad untuk dirinya, dia datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau ini bukan rebutan sorga, tentu aku siap untuk digantikan posisiku. Masalahnya di sini adalah kedudukannya sorga. Siapa yang mati syahid maka dia akan masuk sorga. Maka aku tidak mau sorga digantikan dengan siapapun." Maka dengan tekad yang kuat, akhirnya Abdullah ibn Haram pun yang sudah tua renta, sudah tidak punya tenaga, sebenarnya tidak layak untuk jihad, tapi semangatnya luar biasa. Akhirnya kemudian dia pun meninggal, dan orang yang pertama terbunuh di perang Uhud, Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh. Pertemanan yang luar biasa sejak zaman jahiliyah, saat masuk Islam dan saat mati syahid, dan keduanya dikuburkan dalam satu liang lahat. Karena Nabi SAW ketika itu memerintahkan Jabir, ketika dia hendak memasukkan Abdullah ibn Haram ke liang lahat, maka Nabi SAW mengatakan, "Masukkan juga Amr ibn Jamuh ke liang lahat yang sama, karena aku melihat semasa hidup keduanya adalah orang yang bersama-sama, yang tidak lepas di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dari sini kita tahu bahwa dalam perang Uhud ini ada yang dimasukkan dalam satu lubang itu 2 orang, terkadang 3 orang, terkadang 4 orang. Lah, tetapi di sini Nabi SAW ingin menjelaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah ini tentang keutamaan orang-orang yang peduli dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran." Siapapun yang mati syahid dan mereka memiliki banyak keutamaan tentang Al-Quran, memiliki hafalan yang banyak tentang Al-Quran, maka dahulukan dia ke liang lahat sebelum yang lainnya. Dari sini ada keistimewaan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, dimuliakan saat dimasukkan ke liang lahat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang keutamaan Al-Quran, Nabi SAW menjelaskan banyak dari riwayat-riwayat tentang keistimewaan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Pertama, rumah yang dibacakan Al-Quran Al-Karim. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Ubadah ibn Samit secara mauquf kepada beliau, "Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an alaihi khaymatun min nurin yahtadi biha ahlus samai kama yahtadi bil kawkabi dzurri fi lujjatil bihari fil ardi qafri." Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran memiliki tenda yang bercahaya, yang dengan cahaya itu bisa menerangi seluruh penduduk langit, seperti halnya bintang-bintang mampu menyinari seluruh langit dengan cahaya yang luar biasa, sampai cahayanya bisa menembus kedalaman air lautan dan kedalaman bumi. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran ini membawa petunjuk di rumah-rumah kaum muslimin. Maka siapapun yang gemar membaca Al-Quran di rumah-rumah kaum muslimin, maka rumah itu akan dipenuhi dengan hidayah dan berkah. Tapi sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti rumah roboh. Walaupun rumahnya indah semegah apapun, kalau tidak dibacakan Al-Quran maka sama dengan rumah roboh, tidak memiliki cahaya sama sekali.
Kemudian yang kedua, bahwa orang yang suka membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keberkahan sampai kematiannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran. Siapa di antara mereka yang banyak membaca Al-Quran, dahulukan mereka ke liang lahat. Kenapa? Karena badan para pembaca Al-Quran itu diberkahi. Makanya Nabi SAW meminta supaya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan banyak membaca Al-Quran serta banyak menghafal Quran, maka mereka didahulukan dibandingkan jasad-jasad yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kelak saat manusia itu dimasukkan ke liang lahat, kemudian datang para malaikat yang akan bertanya kepada orang ini, maka Al-Quran akan membelanya. Al-Quran akan membelanya sebagaimana ma'ruf dalam hadis yang panjang sekali. Apabila diletakkan seseorang itu dalam kuburnya, kemudian para sahabat yang mengantarkannya pulang ke rumahnya masing-masing, dia sempat mendengar suara terompahnya. Disitulah datang Munkar dan Nakir, kemudian mendudukkan di kuburannya. Tetapi Al-Quran kemudian datang antara dia dan kedua malaikat itu. Kemudian dia pun mengatakan, ketika dua malaikat ini mengatakan, ilaika hatta nas'aluhu, anyah engkau, pergi engkau. Maksudnya dia mengusir Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada orang ini, kata Munkar dan Nakir. Maka Al-Quran mengatakan, la wa rabbil Ka'bah innahu li sahibi wa khalili. Jangan kau ganggu orang ini, kata Quran, karena sesungguhnya dia adalah sahabatku dan dia juga kekasihku. Lihat bagaimana Al-Quran Al-Karim tidak mau kepada orang yang membacanya saat di dunia ada keburukan yang menimpanya, sampai dia berusaha untuk menghalangi Munkar dan Nakir untuk bertanya kepada jasad orang yang senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Al-Quran Al-Karim juga dijelaskan nurun fil ardi wa dukhrun fis sama. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya di bumi dan juga pahala yang tersembunyi di langit. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Qala, maka Rasul mengatakan, usika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulli. Ya Abu Dzar, aku wasiatkan engkau bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah pokok dari urusan seluruh perkara. Kemudian Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah zidni, kalau begitu tambahkan wasiatku kepadaku. Maka Rasul mengatakan, alaika bitilawatil Qur'ani wa dzikrillahi fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama. Maka bacalah Al-Quran banyak-banyak, berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah cahaya bagimu di dunia dan itu simpanan pahala untukmu di langit. Lihat dalam hadis Nabi SAW wasiat kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa orang yang membaca Quran itu maka kehidupannya akan disinari dan diberikan hidayah. Seolah-olah kalau ada masalah, maka tiba-tiba terilhamkan kepadanya, dia tahu bagaimana cara mengurainya. Jadi kalau seandainya orang yang suka membaca Quran, gemar membaca Quran, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala musibah dengan berbagai macam masalah, maka dia sanggup untuk melewatinya, dan seolah-olah ada saja jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Begitulah Al-Quran menuntun dan membimbingnya, karena dia adalah cahaya di dunia dan juga pahala yang tersimpan di langit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga Al-Quran, orang yang membacanya menunjukkan kebersihan jiwanya. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, kalau hati-hati kalian bersih,
tentu kalian tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kalau hati kalian bersih, lau tahurat qulubukum ma sabi'tu min kalami rabbikum. Kalau betul-betul bersih hati-hati kalian, kata Utsman, tentu kalian tidak akan kenyang untuk terus membaca kalam Rabb kalian, Al-Quranul Karim. Makanya Utsman itu dikenal orang yang rajin membaca Al-Quran, bahkan pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Ibu bisa bayangkan 1 rakaat witir membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, 30 juz. Hanya ada 4 manusia yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Salah satunya Utsman ibn Affan. Kemudian juga saya lupa namanya, yang pernah berjumpa dengan Dajjal, ya, sahabat Nabi SAW. Siapa namanya? Pokoknya ada. Kemudian dari tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyib dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu al-jami'. Abi Waqid al-Laitsi, sahabat Nabi SAW, Abi Waqid al-Laitsi, kemudian juga Sa'id bin Musayyib dan juga Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Tamim Ad-Dari, Tamim ibn Aus Ad-Dari. Bukan Abi Sa'id, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu senantiasa dimintai ampun dosa-dosanya oleh para malaikat. Karena orang yang membaca Quran itu hakikatnya mereka adalah orang yang mengamalkan sesuatu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit dari faedah yang kita akan petik dari hadis yang kita baca ini. Masalah yang pertama, idza dhaqatil kafanu aw qallat al-akfan. Di sini Nabi SAW menguburkan 2 orang dengan 1 kain kafan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya seseorang mengkafani, kafannya tidak cukup, tidak bisa membungkus semua badannya? Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, fa illam yajid ar-rajulu thawban yasturu jami'ahu satara ra'sahu wa ja'ala rijlaihi hashithan aw warakan. Kata Imam Ibnu Qudamah, jika seseorang mendapati kain kafan yang kurang tidak bisa membungkus badannya, maka bungkuslah seluruh badannya, tarik ke kepalanya. Adapun kakinya maka bisa dibungkus dengan selain kafan, entah dengan koran kalau di zaman sekarang, ataupun dengan dedaunan kalau di zaman dulu. Karena bagaimanapun posisi kepala itu lebih mulia dibandingkan kaki, makanya ditarik ke kepala, biarkan kakinya yang terlihat kemudian ditutup dengan benda yang lainnya. Karena hal ini pernah terjadi kepada sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika dia meninggal dunia, kain kafannya tidak cukup. Padahal Mus'ab itu orang kaya, tapi diusir oleh ibunya dari rumahnya gara-gara masuk Islam, sehingga dia menjadi orang yang miskin tapi kaya agama dan diberikan kecerdasan. Makanya Rasul mempercayakan Mus'ab untuk berdakwah pertama kali ke kota Madinah dan berhasil mengislamkan banyak ketua-ketua Ansar. Lah saat Mus'ab bin Umair ini meninggal dunia, kafannya kurang, maka Nabi SAW mengatakan sebaiknya tarik ke kepala, kemudian sisanya tutupi dengan dedaunan. Dan itu juga terjadi kepada sahabat-sahabat yang meninggal di perang Uhud yang disebutkan dalam hadis ini. Bahkan 1 kain kafan bisa membungkus 2 atau 3 orang. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang mati syahid saat dikafani harus dilepas bajunya sebagaimana ma'ruf apabila kita memandikan jenazah, kita lepas bajunya, kemudian kita kasih kain kafan? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab
jilid kelima halaman 267. Beliau mengatakan madhhabuna annahu yuzal ma alaihi min jadidin min hadidin wa juludin wa jubbatin mahsyuatin wa kullu ma laysa min amil libasin nas thumma waliyuhu bil khiyar in syaa kafanahu bima baqiya alaihi mimma huwa min amil libasin nas wa in syaa nazahu wa kafanahu bi ghairihi wa tarkuhu afdal kama sabaq. Kata Imam Nawawi, madhab kami, maksudnya madhab Syafi'i, sebaiknya dihilangkan atau dilepas barang-barang yang mati syahid seperti besi ataupun kulit yang mungkin dijadikan jirah ataupun jubah perang, pokoknya yang bukan pakaian yang biasa dipakai orang. Setelah kemudian dilepas barang-barang yang terkait dengan peperangan, maka dikembalikan kepada walinya. Kalau pakaian biasa yang masih lengket di badannya mau dilepas semuanya dan diganti dengan kain kafan, tidak ada masalah. Dan kalaupun seandainya dibiarkan kemudian dibungkus dengan kain kafan, maka itu juga tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya tidak dilepas dan langsung dikafani. Ini di antara pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang ketiga, apakah orang yang mati syahid harus dimandikan? Layaknya juga manusia yang meninggal kita mandikan. Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Beliau mengatakan al-ittifaqu ala adami ghasli. Kata Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarah Sunnah, beliau menukilkan kesepakatan bahwa orang yang mati syahid tidak usah dimandikan. Akan tetapi Imam Nawawi menukilkan, dan juga Imam Ibnu Qudamah menyelisih pendapat Sa'id bin Musayyib dan Hasan Al-Basri, dan kebanyakan ala ahlul ilmi ala adami jawazi ghasli. Begitu juga Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah menyelisih pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan dan kebanyakan para ulama tentang tidak bolehnya memandikan. Kemudian mereka berdalil dengan para syuhada Uhud, di mana Nabi SAW tidak memandikan para syuhada Uhud dan langsung menguburkannya berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an dan juga hadis Julaibib, di mana Nabi SAW langsung menguburkannya dan tidak memandikannya. Ma'ruf kisah Julaibib yang sudah saya jelaskan, seorang sahabat fakir, tidak dikenal orang karena tidak memiliki hasab, nasab dan kekayaan serta tidak juga ketampanan. Kemudian dia mati syahid dan tidak dikenali oleh sahabat yang lainnya, hanya Rasul yang kenal. Ketika berjumpa dengan jasad Julaibib, di sekitarnya ada 7 orang musyrik yang mati di tangannya. Kemudian dia mati syahid, diserang oleh musuh. Artinya dia memiliki jasa dalam Islam, membunuh 7 orang dalam peperangan. Sampai sedihnya Nabi SAW meletakkan kepala Julaibib di pahanya, kemudian mengatakan, sesungguhnya aku bagian daripada Julaibib dan Julaibib bagian daripada diriku. Kemudian Rasul menguburkannya sendiri dan tidak memandikannya. Kemudian juga, bagaimana kalau seandainya yang mati syahid ini dia orang yang junub? Sebagaimana ada seorang sahabat namanya Handalah ketika perang dia tidak sempat mandi junub, kemudian meninggal. Maka sebagian ulama mengatakan, maka orang yang junub maka dia harus dimandikan. Dan ini pendapat Al-Hanabilah serta pendapat Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berdasarkan bahwa Handalah saat dia junub kemudian dia meninggal dunia, para malaikat memandikannya. Makanya kemudian Handalah disebut ghasilul malaika, satu-satunya sahabat yang dibesarkan oleh para malaikat. Tapi pendapat yang lain bahwa mandi junub tidak wajib dimandikan. Dan ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i dalam satu pendapatnya, dan juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam. Walaupun junub tidak dimandikan. Adapun kisah Handalah
yang dimandikan para malaikat. Iya, malaikat yang memandikannya, tapi bukan kita manusia yang memandikannya. Kemudian masalah yang kelima, apakah orang yang mati syahid perlu disolatkan? Pendapat jumhur ulama mengatakan orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan berdasarkan hadis yang kita baca, di mana dalam hadis ini lam yughassalu wa lam yusalla alaihim, tidak dimandikan dan tidak disolatkan, sehingga orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan. Tapi ada pendapat dari Imam Ats-Tsauri, Abi Hanifah dan Al-Muzani mengatakan bahwa orang yang mati syahid tetap disolatkan. Tetap disolatkan. Alasannya karena Nabi SAW pernah menyolatkan Hamzah saat kematiannya. Dan Hamzah adalah paman Rasul yang disebut dengan Asadullah, mati dalam pertempuran Uhud. Dan itu dijelaskan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi SAW keluar kemudian menyolatkan para syuhada Uhud. Maka dari sini terjadi silang pendapat antara salat dan tidak disalatkan, sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh melakukan kedua-duanya, boleh disalatkan dan boleh juga tidak disalatkan. Kemudian masalah yang keenam tentang as-sabiyus syahid, anak-anak yang mati syahid. Maksudnya anak-anak yang belum balik, yang kemudian meninggal mungkin saat diserang. Sebab Nabi SAW tidak mengizinkan orang yang belum balik untuk ikut terlibat dalam perang. Mungkin maksudnya adalah diserang, dan di situ mungkin di kampung itu ada anak kecil kemudian dibunuh dan begitu seterusnya. Artinya mereka mati syahid di tangan orang kafir. Apakah juga anak kecil yang meninggal saat ada penyerangan juga anak itu dikatakan syahid? Maka sebagian para ulama mengatakan wal balighu wa ghairuhu sawa'un, wa bihadza qala Asy-Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammad wa Abu Tsar wa Ibnu al-Munzir, wa qala Abu Hanifah la yathbut hukmu asy-syahadati li ghairil baligh li'annahu laysa min ahli al-qital wa lana annahu muslimun qutila fi mu'tarakil musyrikin bi qitalihim ashbaha al-baligha. Sebagian ulama sebagaimana dikatakan Imam bin Mughni, anak kecil yang terbunuh ataupun yang sudah dewasa kalau mati dalam peperangan tetap dikatakan syahid. Walaupun dalam hal ini Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Abu Thawr, Ibnu al-Munzir, Abu Hanifah tidak menetapkan hukum syahid kecuali bagi orang yang balik. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu bukan orang yang layak bertempur. Nabi SAW tidak mengizinkan anak-anak yang belum balik untuk bertempur. Artinya tetap kalau seandainya mereka terbunuh dalam peperangan, ya pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wanita. Begitu juga wanita. Apakah kemudian kalau mati dalam pertempuran termasuk juga mati syahid atau dapat syahadah? Ada yang mengatakan wanita tidak termasuk orang yang layak untuk berperang. Oleh karena itulah tidak tertetapkan hukum syahid apabila terbunuh dalam pertempuran. Tetapi wallahu alam, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di atas, bahwa setiap yang gugur dalam peperangan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak ataupun orang tua, maka semua dikategorikan orang yang mati syahid. Wallahu a'lam. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa masalah yang terkait dalam bab. Pertama, masalah barang siapa yang meninggal di pertempuran dengan sebab jatuh dari kuda, belum perang, ketika nyerang jatuh dari kudanya, belum menyerang dan belum diserang, dia hanya baru berjalan beberapa langkah menuju musuh, tiba-tiba jatuh dari kuda kemudian mati. Artinya dia belum membunuh dan belum dibunuh, tahu-tahu mati sendiri karena terjatuh dari kudanya. Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, mazhab kami, maka orang yang seperti ini juga tidak dimandikan dan tidak disolatkan kalau seandainya didapati dia sudah meninggal dunia dan tidak ada bekas pertempuran. Karena bagaimanapun niat dia
ingin berperang itu, kalau dia meninggal walaupun di tempat pembaringannya, dia sudah mendapatkan pahala mati syahid. Begitu juga orang yang terluka di medan peperangan dan dia tidak mati, matinya setelah adanya perawatan. Pamannya sebulan setelah peperangan baru dia meninggal dunia. Maka yang seperti ini, kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Qudamah, ghussila wa sulliya alaihi, tetap dimandikan dan disolatkan. Tetap dimandikan dan disolatkan. Karena kan sudah sebulan, sudah bukan dalam arena pertempuran, atau sudah 2 bulan atau setahun kemudian baru meninggal kan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, man qutila minal bughat. Bagaimana kalau seandainya meninggal dibunuh oleh pemberontak? Umpamanya di negeri kita ini ada pemberontak mau menumbangkan negara, sama-sama muslim, cuman mau melakukan pemberontakan, kemudian berperang, kemudian yang memberontak ini membunuh. Bagaimana orang yang terbunuh dalam ataupun di tangan orang-orang para pemberontak? Kebanyakan para ulama tetap disolatkan dan tetap dimandikan, dan ini pendapat Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kecuali pendapat Imam Malik, tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Tetapi kalau seandainya dia kebalikannya dari pihak pemberontak, maka orang-orang yang baik tidak boleh menyolatkannya. Para ulama, para ustadz, para pemimpin tidak boleh menyolatkannya kalau dia mati dan di pihak pemberontak. Maksudnya supaya menjadikan pelajaran bagi mereka. Kemudian apakah orang yang mati syahid di luar ma'rakah, maksudnya di luar peperangan, seperti orang yang meninggal karena sakit perut, karena taun, karena tenggelam, karena terkena runtuhan, tabrakan mobil, mati di tempat dan begitu seterusnya, itu kan mati syahid namanya, tapi bukan dalam peperangan. Maka Imam Ibnu Qudamah, adapun syahid selain peperangan, maka mereka tetap dimandikan kemudian disolatkan. Tetap dimandikan dan disolatkan. Termasuk juga orang yang mati karena dizalimi, mati karena dirampok rumahnya, kemudian terbunuh orang yang di dalamnya, mati karena mempertahankan diri dan keluarganya, juga tetap dimandikan dan disolatkan. Ya, wallahu a'lam. Ini Ustaz mau menyampaikan sisa infak untuk Jabal Uhud yang disetorkan oleh Akhwat Sunnah 2 melalui